Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam modul ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan pembuatan layout pada AutoCAD. Oke, di sini kita akan mempunyai beberapa file, ya. Ada file gambar, ada file AutoCAD itu sendiri, ya. Kemudian ada modul. Oke, di sini saya akan melakukan gambaran tahapan-tahapan modul 9. Jadi kita pertama adalah kita buka file yang ada di sini, buka file modul 9 baru, ya. Nanti ketika dibuka itu hasilnya seperti ini. Jadi ini anggapannya kita sudah punya hasil pemetaan, ya, pemetaan di lapangan. Nah, peta ini akan kita cetak dan kita layout. Kita layout dulu baru kita cetak. Oke, jadi tahapan pertama itu adalah kita membuat kotak batasan si petanya itu sendiri, ya. Di sini kita akan coba membuat peta yang akan dicetak di kertas A1, ya, dengan peta skala 1:1000. Oke. Jadi tahapannya itu kita buat kotak, ya, ukuran A1 di skala 1:1000. Nah, kalau kita lihat peta A1 itu ukurannya adalah 594 dikali 841 mm. Ya. Kemudian kalau kita dibuat skala 1:1000, berarti ini di petanya sekian, berarti di kondisi realnya adalah 594 dikali 841 meter. Nah, kita buat garis, ya, atau kotak. Ini panjangnya 841. Nah, ini lebarnya 594. Nah, ini 841 lagi. Kemudian C. Ya. Nah, seperti ini, ya. Jadi ini adalah ukuran kertas kita, ya. Nah, dan ini gambarnya. Jadi intinya dengan ukuran A1 skala 1:1000 kita bisa memplot atau memprint gambar atau lokasi seluas ini, ya. Jadi nanti kalau teman-teman diminta skala 1:500 berarti tinggal 841-nya kita bagi 2. Nah, 841 dibagi 2 adalah 400 841 420,5, ya. Nah, seperti ini, ya. Tidak tercakup semuanya, ya. Sehingga kita ganti tadi, ya. Balik lagi ke ini. Buat kotak, ya, 841. Nah, pastikan jangan di tengah, ya. Karena ketika kita melayout, bagian sebelah kanan itu adalah bagian informasi peta, ya, seperti legenda dan lain-lain. Nah, setelah itu kita lakukan offset dulu, ya. Offset 5 meter. O 5. Nah, offset ini 5 meter untuk garis tepi. Kemudian buat kotak ketiga dengan offset dari kedua sebesar 15 meter. Oke. Ini sepertinya sudah bisa, ya, semuanya diikuti, ya. Nanti ini di offset lagi. Nah, seperti ini. Nanti tinggal dibagi, ya, ikuti saja tahapan-tahapan ini. Nah, oke. Sehingga nanti hasilnya akan seperti ini nanti, ya. Hasilnya akan seperti ini. Ini saya hapus dulu. Nah, ini saya move. Oke. Ini hasilnya seperti ini, ya. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini nanti ketika kita mengikuti bentuk ini, ya. Nah, setelah itu kita bagi si bagian kanan peta ini, ya, kita bagi menjadi beberapa bagian. Ini ada ukurannya, jadi ini kita bagi 85, ya. Ini kita cari yang 85 DLI. Ini 85. Nah, sini, ya, berarti 5. Berarti kita buat PL push. Oke, lakukan hal itu semuanya, oke, ya. Nah, ini sesuai dengan ini. Kemudian di bagian kotak paling atas kita ingin menampilkan indeks dari peta lokasi. Jadi kita ingin mengimport gambar, ya. Jadi caranya itu tekan insert OBJ, ketik, ya, insert
OBJ. Oke, di insert OBJ ini kita pilih yang paintbrush ya, paintbrush picture. Nah, kita akan masuk ke paint ya. Oke. Di paintbrush picture kita kemudian kita bagian di clipboard ya, home, clipboard paste from. Nah, ini kita pilih modulnya di mana. Oke. Nah, ini kita 9. Nah, ini kita tampilkan ini ya. Kita ambil 2 foto ini, salah satu saja ya. Nah, ini kemudian setelah kita buat, kemudian kita save ya, kita save. Nah, kita close. Nah, nanti akan muncul gambarnya di sini ya, kemudian tinggal kita perkecil. Oke, kita perkecil, kita dulu. Perkecil. Oke, lalu scale saja, scale 5. Oke, jadi simpan di sini. Nah, setelah itu lakukan hal yang sama ya. Ini lakukan hal yang sama, kemudian ada key map. Nanti key map itu teman-teman bisa buka ya. Nah, ini key map. Key map itu berarti, nah, key map ini kita copy nanti ya. Kita copy, kemudian di sini kita paste di aplikasi yang tadi ya. Oke, jadi hasil key map ini bentuknya seperti ini. Jadi bentuk dari AutoCAD ya. Nah, disimpan di bawah dan lakukan hal tersebut untuk semua ini ya, contoh ya. Nanti di bagian ini legenda buat sendiri secara manual ya. Di sini tinggal dilihat, sebenarnya tinggal di copy saja legenda-legenda yang ada ya, kemudian buat secara manual. Parameter geodesi itu dibuat juga secara manual, notes juga, peralatan, skala ini ya dibuat secara manual juga ya. Oke. Setelah itu logo dibuat secara manual ya. Logo UPI ya. Logo UPI bisa menggunakan tadi insert OBJ ya, sudah ada logo UPI, tidak usah dibuat secara manual. Ini sumber data, judul, ini buat secara manual ya. Oke. Nah, kalau sudah, oke, ini contoh hasil ini kita ya, nanti hasil layout kita ini sudah contohnya, ini buat manual semua dan sudah dibuat blok ya, jangan lupa ini dibuat blok ya, misalnya namanya layout 2 gitu ya. Oke, nah nih kalau blok dia tandanya kita klik satu dia akan kepilih semua ya, ini bentuknya blok. Oke, kalau sudah kita akan masuk ke model ke layouting ya. Nah, di sini kita masuk ya, kali ini ada model, ada layout. Nah, kita pilih layout.
Jadi caranya ya, ini saya coba buat baru deh ya. Saya buat new layout 4. Layout yang lainnya akan saya hapus ya, untuk lebih meringankan. Oke. Jadi ini kita akan masuk ke layout 4. Nah, tampilannya seperti ini ya. Jadi kalau sudah, ini kita atur dulu si kertasnya, klik kanan, page setup manager. Nah, ini kita modify. Printer name itu ganti ke Adobe PDF, Adobe PDF. Ya, karena kita nanti mau print di PDF. Paper size-nya tadi, karena kita tadi sudah setting di A1, kita klik A1 paper size-nya. Drawing orientation, pilih landscape ya. Nah, ini sudah default ya. Ini paper size, photo cloud-nya layout, landscape. Oke, sudah di oke kan. Nah, jadinya seperti ini ya nanti. Jadi ini bentuk kertasnya udah saya A1 ya. Nah, ini plotting kitanya. Kita tekan enter. Sorry, kita hapus ya, enter. Kemudian tugas kita berikutnya adalah kita mengcopy ya blok kita ini, kita copy. Kemudian kita paste. Nah, lihat ini sangat besar ya. Oke, tidak masalah. Ini kita ketika kita copy ujung kiri bawah blok kita itu kita himpitkan ke garis putus ini. Garis putus yang bawah. Nah, ya, ini masih sangat besar ya. Jadi kita lakukan scaling. Kita scalingnya SC enter ya, ketik yang paling bawah. Misalnya kita scaling 1/10 atau 0,1 ya. Nah, ini masih terlalu besar ya. Tugas kita adalah bagaimana kita melakukan scaling supaya si kotak ini pas dengan kotak itu. Oke, jadi kita scaling lagi, misalnya 0, klik SC 0,5 ya. SC ini klik bawah 0,5. Nah, masih terlalu besar ya. SC lagi 0,5 lagi. Ini juga ini malah kecil. Oke, gimana caranya kita biar pas ya. Jadi caranya ini adalah kita ukur panjang dari ya lebar dari kertas ini. Ini kita ukur 20,9543. Nah, kita ukur lagi lebar ininya, lebar si kertas yang ini. Oke, kita klik bagian ini, kita klik bagian ini juga. Jangan lupa menggunakan DLI ya, biar tahu dimensinya. Nah, ini 32,8600. Kemudian kita melakukan scaling, nanti tinggal 32,8600 ini kita bagi ke 20,9543. Kita gunakan kalkulator, 32,86 dibagi 20,9543. Oke, saya mendapatkan kita harus melakukan scaling 1,56817 ya. Oke, kita scale dulu scale 1,56817. Oke, harusnya sudah pas ya. Nah, ini sudah pas ya. Kalau agak naik sedikit tidak masalah. Ini sudah pas. Nah, oke, kemudian kalau sudah pas seperti ini, kita lakukan atau kita buat namanya viewport. Jadi viewport itu jendela nanti di dalam ini kita ingin masukkan model kita ya. Nah, jadi caranya begini, kita ketik MP enter. Nah, ketik pojok yang bagian ini ya, karena kita gambarnya nanti mau di ya layout yang sebelah sini, klik yang ini. Nah, oke, kalau sudah ya, kita klik 2 kali di tengah. Nah, ini kita kalau sudah ini bisa jadi ini akan connect dengan modelnya gitu ya. Sudah, ini
connect. Nah, kalau kita zoom bagian ini, oke. Nah, di sini kita bisa lihat model kita. Nah, kita ingin lakukan zoom supaya ini pas di. Nah, caranya seperti apa supaya pas? Ini kurang susah ya untuk pas, tidak sesuai dengan kondisi realnya ya. Caranya adalah kita bermain di sini saja. Sorry, kita buat dulu di model. Kita buat kotak ya, karena kita nanti petanya akan di dalam sini. Kita buat kotak baru pakai PL. Oke. Nah, kita tempatkan dia di dalam. Oke. Pas ya di dalam ini ya. Setelah itu kita masuk layout lagi. Nah, sudah ada kotak. Nah, yang kita inginkan adalah kotak ini itu pas dengan kotak yang sebelah sini ya, di layout kita ini. Jadi caranya, kotak ini kita pilih ya, ketik Z, enter, W, enter, Z ke zoom Windows. Kemudian nah, ini tahapannya adalah shift, tekan shift di keyboard, klik kanan. Nah, nanti akan muncul snap ya. Pilih endpoint. Pilih yang paling ujung kiri bawah, kemudian arahkan ke kanan atas. Sama lagi shift lagi, klik kanan, endpoint lagi. Sip. Nah, seperti ini ya. Ini adalah peta kita nanti. Oke. Kalau sudah, itu klik di bagian luar, klik 2 kali di bagian luar ya. Nah, sehingga ini tidak bisa kita ganti-ganti lagi. Nah, berarti ini layout kita ini sudah connect dengan petanya ya. Setelah itu kita akan melakukan pembuatan grid. Nah, lakukan pembuatan grid secara manual. Oke, lakukan pembuatan grid secara manual. Nah, ini gridnya seperti ini gridnya nanti. Oke, nanti tinggal ditiru saja. Jadi bedanya dengan GIS adalah di AutoCAD itu gridnya juga kita buat secara manual. Lakukan hal yang sama. Kalau sudah, nanti ini tinggal di plot ya, atau tinggal di print. Cara melakukan printnya, itu klik kanan, plot. Ya, nah ini ada PDF, tekan oke. Nah, ini kita masuk ke, nanti dia akan melakukan plotting ya di sini. Kemudian kita diminta untuk menyimpannya di, misalnya ini modul 9 ya. 9, modul 9 layout. Modul 9. Layout baru. Oke, kemudian ini di setting, ditunggu. Nah, dibentuk seperti ini. Oke. Jadi di sini kita sudah membuat peta secara utuh ya. Jadi ini peta layout ini adalah layout yang sudah standar dengan kondisi di lapangan. Jadi kita ini memang apa yang sudah dilakukan. Jadi mudah-mudahan dengan modul ini teman-teman selain sudah bisa membuat kontur, bisa membuat detail. Nah, di sini kita akan fokus membuat layout. Jadi modul ini adalah modul terakhir. Oke, jadi untuk berikutnya akan fokus ke pengerjaan project ya. Nanti akan saya berikan beberapa data ukur. Nah, jadi nanti teman-teman mahasiswa diminta untuk melakukan penggambaran sesuai dengan arahan. Oke, sekian. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.